Daya tarik Kazakhstan, negeri di Asia Tengah ini seakan tiada habisnya untuk dijelajahi, terutama di daerah pedesaan. Kali ini saya melanjutkan perjalanan ke kota Karaganda, 350 km dari Astana, ibu kota negara. Kazakhstan, negara terbesar ke-9 di dunia ini memang sangat terkenal kaya, tidak hanya hasil bumi tapi juga dengan keragaman budayanya. Nah, salah satu yang tersohor adalah berkuci atau berburu binatang liar dengan elang, sebuah tradisi kuno yang sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Nah, di desa Aksu Ayuli ini saya akan bertemu dengan pemburu perempuan satu-satunya di Kazakhstan. Cerita tentang para pemburu dengan elang atau disebut berkuce ini yang membawa saya sampai ke Aksu Ayuli, desa tempat lahirnya para berkuce. Berkuce merupakan teknik berburu paling tua yang ada di Kazakhstan. Kini, berburu dengan elang tidak lagi digunakan untuk bertahan hidup. Namun tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi sebuah hobi, bahkan profesi. Berkuce biasa dilakukan oleh laki-laki, tapi ada satu perempuan di Kazakhstan yang menggelutinya. Ia adalah Makpal Abdrazakova. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Kiki. Kedatangan saya disambut ramai seisi keluarga. Di rumah ini ia tinggal bersama ayah, ibu, kakak, adik, keponakan, dan sepupunya. Menjadi berkuce adalah tradisi turun-temurun di keluarga ini. Sudah 17 tahun Makpal bergelut dengan elang, sejak ia masih berumur 13 tahun. Осында бүркіт басында әкем ұстады ғой, содан мен ол кісі жоқ кездерде, жаңағыдай шөп шабуға кеткен кездерде тамақ беріп, жаңағыдай үйреніп алдым да, сосын осы құсбегілік өнерімен айналысып кеттім. Бізде және Қарағанды қаласында Қайраттық ат спорт мектебі болды. Осы құсбегіліктен балаларды, жаңағыдай жасөспірімдерді баулайтын, атқа, бүркітке үйретеді. Makpal sendiri yang melatih elang peliharaannya menjadi jinak. Sayangnya sekarang ini musim berburu sudah usai. Berburu dengan elang hanya dilakukan bulan November sampai Februari saat musim dingin yang bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Saat musim dingin, bulu binatang buruan seperti rubah, kelinci hingga serigala dalam kondisi paling baik, sehingga pemburu bisa mendapatkan bulu tebal untuk membuat topi dan pakaian hangat. Jenis Golden Eagle yang digunakan dalam berkuce termasuk keluarga elang dengan rentang sayap terpanjang. Tidak heran, binatang ukuran besar juga bisa menjadi buruannya. Saat musim dingin berlalu, elang lebih sering dimanjakan, berdiam di kandang dan tidak perlu mencari makan sendiri. Daging segar menjadi menu sehari-harinya. Dalam kondisi kenyang, elang riskan untuk diterbangkan karena kemungkinan besar ia tidak akan kembali pulang. Aduh, wow, ternyata berat banget ini si elangnya. Jadi kalau pada saat musim festival, beratnya hanya sekitar 8 atau 9 kilo. Tapi karena ini sedang masa, dia memperbaiki bulu-bulunya, jadi akan dikasih makan hingga 6 kali sehari. Jadi beratnya bisa sampai 14 kilo. Sejak umur 15 tahun, Makpal sudah aktif mengikuti berbagai kejuaraan berkuce. Ia telah memenangkan berbagai penghargaan berskala nasional. Puluhan medali dan piagam ini menjadi saksi keberaniannya melintasi padang savana,
bersuhu ekstrim di antara para pemburu laki-laki. Dalam setahun ada 7 hingga 8 festival berkuce bertaraf nasional digelar. Berkuce kini telah menjadi olahraga bergengsi di Kazakhstan. Karena kemahirannya saat ini Makpal lebih sering menjadi juri untuk berbagai festival tersebut. Sehari-hari Makpal juga bekerja sebagai staf di kantor arsip Desa Aksu Alule. Namun di antara kesibukannya ia masih peduli dengan berkuce dan juga membantu peternakan milik keluarga. Setiap pagi sebelum bekerja dan sore lepas beraktivitas, ia membantu memberi makan jerami pada puluhan hewan ternaknya ini. Gemerlap kehidupan kota tidak membuat Makpal terpikat. Ia lebih memilih tinggal di desa bersama keluarga, elang kesayangan dan ternak peliharaannya. Бәрін де сүйерге болады. Мен ешқандай нетпеймін, жаңағыдай. Енді өмір сүрген соң, жаңағыдай бәрін жасап, мен ауылдан шыққан соң, жаңағы ауылдық нені, ондай қалада енді барып көрдім, біраз жұмыс істеп те оған шыдаған жоқ мен. Ауылға оқу бітірген соң ауылға келдім. Makpal sangat menikmati perannya sebagai pemburu. Menjadi berkuce telah mengalir dalam darahnya, sekaligus sebuah kebanggaan menjadi satu-satunya pemburu perempuan di Kazakhstan. Жайлауға шықса, жаңағыдай жайлауға барып, осы малды енді күнкөріс көзі болған соң, жаңағыдай көмектесіп нетеміз. Kiprah Makpal memang layak diacungi jempol. Ia bangga dengan peran yang dijalaninya, yang sekaligus merawat warisan budaya Kazakhstan. Dari Kazakhstan di Asia Tengah, saya melanjutkan perjalanan ke benua biru, Eropa. Di Kazakhstan, Islam menjadi agama mayoritas. Muslim bisa hidup dengan nyaman dan mudah, begitu pula tradisi budayanya. Lain halnya di negara Eropa Tengah ini, Slovakia. Slovakia menjadi salah satu negara di Eropa yang tidak mengakui Islam sebagai agama resminya. Namun meski menjadi minoritas, tidak membatasi Muslim di tepi sungai Danub ini untuk terus melakukan syiar dan menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti apa kisahnya? Simak dalam Jazirah Islam. Pemerintah Slovakia baru bisa mengesahkan Islam sebagai agama resmi jika sudah mencapai angka 20.000 pemeluk. Sementara hanya ada 5.000 Muslim di antara 5,4 juta jiwa warga Slovakia yang hampir seluruhnya adalah para pendatang. Slovakia menjadi satu-satunya negara di Uni Eropa yang tidak memiliki masjid. 70% warga Slovakia tidak setuju Muslim menjalankan ibadah. Citra negatif tentang Islam di media membangun ketakutan warga akan Islam. Namun alhamdulillah, di antara banyak rintangan ada warga Slovakia yang tersentuh damainya Islam. Di Bazar Stara Tresnica yang digelar di kota Bratislava ini, saya ada janji temu dengan Mariam. Assalamualaikum Mariam. Assalamualaikum. Hi. Hello. So pleased to meet you. Nice to meet you. You fine? Doing fine? Yes, how are you? I'm good also. Okay. So, You can have it with marmalade. Shishka. 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 But this is Yes. donut, right? That's donut. This donut. It's a market which is held every Saturday, and every Saturday they invite a different community living in Slovakia, Muslim, non-Muslim. Today there is African community from Somalia. They prepare special food and drink. Berbagai makanan racikan tangan khas Slovakia bisa ditemui di sini. Roti,
keju, madu, hingga aneka bumbu. Nah, sekarang saya mau diajak oleh Maryam untuk mendatangi satu dari 2 Islamic Center yang ada di Bratislava. Yang menarik dari Islamic Center ini, selain bangunannya yang sederhana menyerupai rumah, juga karena posisi dan letaknya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, ini dia jalan masuk menuju Islamic Center Cordoba. Jalannya cukup sempit dan tidak terlihat dari bangunan utama, dan juga diapit oleh bar dan juga restoran. It's very interesting place because we have to cross this bar first to get into the Islamic Center, right? Yes. It's very in a hidden place. Yes, it's a narrow street. Meski kecil dan tersembunyi, namun Muslim Bratislava bersyukur ada tempat bagi mereka untuk beribadah dan berkumpul. Again, ha, again, ha, ho, The also speaking to understand, no speaking. Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ia begitu antusias belajar Al-Quran. Where did you study about this Arabic and Quran before? I studied Arabic at the Comenius University in my city, and I started reading Quran in the mosque. Setiap Jumat dan Sabtu, Islamic Center Cordoba menjadi tempat berkumpul Muslim untuk belajar Quran. Kebanyakan adalah para mu'alaf yang ingin memperdalam ilmu Islam. Kegiatan ini digagas oleh Muslim dari Indonesia. Meski baru berjalan 1 bulan, namun animo tinggi dari Muslim menumbuhkan asa bagi Islam di Slovakia. Itu responnya gimana, Bu? Responnya alhamdulillah bagus sekali. Mereka antusias ya belajarnya, meskipun belajar dari awal banyak macam-macam gitu, macam-macam, ada dari Finland, ada dari Slovakia, ada dari berbagai negara di sini. Alhamdulillah, saya sangat bahagia alhamdulillah, dan didukung oleh pengurus dari Islamic Center sini, dan kita semua juga berharap orang-orang Indonesia di sini bisa memberikan yang terbaik dan memberikan contoh yang baik, teladan yang baik buat muslim-muslim di sini, insya Allah. Waladolin. Waladolin. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. Perkenalan Maryam dengan Islam pertama kali adalah ketika ia berlibur ke Maroko. Di sana, ia bertemu keluarga Muslim dan tersentuh dengan kehangatan mereka. Setelah kembali ke Slovakia, saat Ramadan ia mulai berpuasa hingga akhirnya mantap mengucap 2 kalimat syahadat. And I had a special feeling in my heart, like when you are falling in love. And I decided I want to take my shahada. One morning I woke up, and the morning was so peaceful. I started to feel I want to pray, and I think that was my first prayer. Sayangnya kebahagiaan ini hanya bisa ia kecap sendiri. After the lecture, I tried to wear hijab. I tried to take steps to wear hijab. My parents saw me, and my mom took steps to. She interfered and she tried to demotivate me to meet Muslim community and to wear hijab. With no particular reason why? With no particular reason. She did not even talk to me about it. Bukan Maryam jika ia menyerah. Ia tetap istiqomah menapaki jalan Allah, tempatnya menemukan ketenangan dan kebahagiaan.
Sehari-hari Maryam bekerja di kantor agen wisata. Ia bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan di antara para Muslim. So is there any like discrimination or negative things that also happen in company here in Bratislava or Slovakia? The manager of the company where I work is Muslim, so it is comfortable for Muslims to work here. But in most companies, it is difficult to get a job for a woman who has a hijab. She's being judged by outside appearance, especially if they enter in contact with the public. I suppose they don't want Muslim to represent them. Sesungguhnya akan datang kemudahan setelah kesulitan. Karena Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi hambanya yang tawakal. Semoga Allah senantiasa menjaga iman Maryam dalam Islam. No, this like this. It's free? No, yeah. Thank you very much. Thank you. You like it? Kisah menggugah para muslimah Slovakia membawa saya ke kota Topolčany, 100 km dari Bratislava. Di kota kecil yang berpenduduk 30.000 jiwa ini, hanya ada satu keluarga muslim asli Slovakia yang tinggal di sini. Nice to meet you. How are you, Melissa? 4 tahun sudah Martina Amsah menjadi muslim. 3 bulan setelah ia mengucap syahadat, suami dan Vanessa Jamela putri sulungnya juga memeluk Islam. Ibu 3 anak ini sehari-hari bekerja paruh waktu di toko serba ada. Alhamdulillah, meski berbeda, ia diterima dengan baik oleh sekitar. Petka dan Hamsa, buah hatinya yang masih belia ini juga bisa belajar dengan nyaman meski tidak ada muslim lain di sekolah. Di Topolčany, hanya Martina dan Vanessa warga Slovakia yang memakai hijab. Ada 2 keluarga muslim lain di sini. Mereka pendatang dari Makedonia dan Turki. Here in Topolčany, just me and my mom. So on the first day, on the first time when you put hijab, how the people react about it? Ako budem teba reagovať, keď si zdala prvý deň hijab? Myslela si, že som šibnutá. They thought that she's mad. Oh, really? Your friends, your family, your neighbor? Oh, strangers. She's mala rodina s tým problém. Áno, nerozprával som na rok. Her mom and my grandma have a problem with it. She didn't talk with us for some time, but it is okay now. She accepted it. Ani Hamzu nevidela. Mengenal Islam dari teman kerja yang mengantarkan Martina menemukan jalan hidupnya. Robila som s kolegyňou, ktorá bola muslimka. Ja som sa jej snažila priblížiť kresťanstvo a nejakým spôsobom zmeniť jej myslenie. Som si začala vyhľadávať veci cez internet a kúpila som si vlastný Korán a po prečítaní Al-Fatiha som vedela, že toto je jediné, čo potrebujem a to je Islam. Asi tak 1 mesiac. 1 month. Cez Ramadan to bolo. During Ramadan. Ramadan, 5 years ago. Melihat perubahan positif dalam diri ibunya, Vanessa yang saat itu masih di bangku kelas 1 SMA, kemudian juga mengucap syahadat. She changed a bit. She was better, and I saw that she feel really good, and so I. Menjadi satu-satunya muslim di sekolah, alhamdulillah tidak ada perlakuan negatif yang ia terima. Teman sekolah menerima dengan baik perubahannya, pun ketika ia memakai hijab. During the summer, we meet together during holidays, and I came there in hijab, and they saw my photos on Facebook. They accept you well? Yes.
Tidak ada masjid di Topolchany, juga toko pakaian muslim. Martina dan Vanessa biasa membeli shawl musim dingin sebagai pengganti hijab. Makanan halal pun menjadi hal langka di kota kecil ini. Nah, jadi di Topolchany ini hanya ada satu restoran yang menjual makanan halal. Itu pun hanya kebab dan makanan khas Turki lainnya. Jadi memang tidak ada pilihan lainnya bagi Vanessa dan keluarganya untuk menikmati makanan halal, kecuali jika mereka memasaknya sendiri di rumah. Meski penuh tantangan, tidak terbersit sedikit pun penyesalan dalam diri Martina dan Vanessa. Mereka menemukan kedamaian dalam Islam, meski tidak mudah, namun mereka bahagia dengan pilihannya. Semoga Allah senantiasa memudahkan jalan keluarga ini untuk tetap istiqomah.